Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrudin Dharma Wijaya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran sebagai bahan untuk uji kinerja dalam kegiatan PPG kali ini. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran. Silakan KM untuk pimpin berdoa dulu. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti biasa kita sikat Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anakku sekalian, silakan sebelum kita mulai, saya mau mengabsensi dulu ya, anak-anakku sekalian. Pertama, Alvin Fauzan. Hadir Pak. Oke, Gus ya. Kedua, Alisa. Hadir Pak. Oke, Raisa. Gus, Anissa. Oke, Raisa. Rinanda. Oke, Linda. Oke. Kemudian Taura, kemudian Silka, oke Silka ya, kemudian Anissa, oke ya. Terima kasih hadir semua, ternyata hebat ya, selamat. Jadi hari ini kalian luar biasa, kesehatan memang penting ya, kehadiran juga penting dalam pembelajaran, karena kalau kita hadir di sekolah berarti kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kalaupun misalkan nanti sakit, mudah-mudahan kita cepat sembuh, kita dijauhkan dari sakit ataupun dari perawatan ya. Mudah-mudahan kita mulai hari ini pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak
pembelajaran kita hari ini meneruskan pembelajaran kita yang minggu lalu. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Ya, ini tidak jauh berbeda ataupun ada hubungannya dengan materi kita yang minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu kita berbicara tentang jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang ada berapa? Masih ingat? Ada 3. Ya, apa aja? Bank umum. Ya. Kedua, bank syariah. Ya. Terus yang ketiga apa? BPR. Ya, BPR. Nah, ini jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Ini, nah, jenis-jenis yang materi hari ini, jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan, sama seperti yang minggu-minggu yang lalu, bahwa setiap kita pembelajaran ada tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya biar kita terarah belajarnya ya. Pertama adalah untuk menganalisis jenis bank berdasarkan kepemilikan, ya, kepemilikan. Terus yang kedua untuk mengevaluasi ya jenis bank berdasarkan kepemilikan, ya. Terus yang ketiga nanti terakhir apa? Presentasi, ya, presentasi dari tiap-tiap kelompok untuk mengenai apa? Jenis bank berdasarkan kepemilikan, ya. Berdasarkan kepemilikan. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ya, sama seperti minggu-minggu yang lalu juga model pembelajaran yang akan kita pakai sama seperti yang jenis fungsinya ya berdasarkan fungsi bahwa kita akan memakai model PBL. Ya, PBL itu apa sih? Ingat apa? Problem based learning. Ya. Apa tahapan-tahapannya? Pertama apa masih ingat? 1, mengorientasikan masalah kepada siswa ataupun kepada peserta didik. Ya. Terus yang kedua, mengelompokkan ataupun mengelompokkan peserta didik. Ya. Jadi nanti kalian akan seperti minggu yang lalu, kita akan bagi menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok seperti biasa. Kemudian yang ketiga apa? Membimbing diskusi, ya, membimbing diskusi ataupun membimbing peserta didik, ya. Terus yang keempat apa? Presentasi, ya. Presentasi dari peserta didik. Nah, yang kelima baru nanti evaluasi atau kesimpulan, ya. Kesimpulan. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan yang akan kita mulai, ya. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu seperti biasa saya sudah menugaskan kepada anak-anak sekalian untuk mewawancarai masyarakat tentang pinjaman online, ya. Nanti kita sebelum masuk pada tahapan itu, tahapan pertama ini orientasi ini dan presentasi tugas daripada kalian siswa-siswa, ya, kita break dulu, ya, kita penyegaran dulu, ya. Apa penyegarannya hari ini? What day? Oke. Mau dari siapa dulu? Dari review. Dari Mario. Oke. Siapa? Silakan. Tidak perlu kata-kata yang diingatkan. Wah. Iya, benar. Apa? Nah, pada yang hebat tidak terasa dari laut yang tenang. Oke, sip, bagus. Itu. Terus kalau Rahma apa? Cobaan adalah cara Tuhan untuk menguji. Oke, terima kasih. Ya, bagus. Cobaan adalah
cara Tuhan untuk apa lagi? Silakan. Jika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidup. Oke, sip, bagus. Silakan. Ketika kamu bersedih karena kita percaya Tuhan telah mengikuti obat menawar luka dan dari seorang. Yang paling besar di bumi bukanlah gunung dan lautan, Baik. melainkan menang hawa nafsu yang tidak dikenal. Bagus ya. Itu tadi ikut optinya. Mudah-mudahan kita jadi semangat tadi ikut optinya. Ya, bagus ya. Jadi kita memulai pembicaraan pembelajaran hari ini. Silakan buku pelajaran, buku paket, laptop ataupun HP silakan, nggak apa-apa dikeluarkan asal menunjang pembelajaran. Ya. Kita presentasi dulu tugas. Silakan yang mau presentasi tugas siapa? Siapa? Oh, oke. Silakan. Ada videonya? Oke, silakan. Kita lihat bersama-sama tentang video dari tugas Laura. Apakah ibu mengetahui bisa dibilang dan dari mana biasanya ibu tahu sekali? Ya Ibu, aku soal pinjaman itu fasilitas yang dipakai oleh penyedia uang secara online gitu. Entah itu ada yang legal ataupun yang secara resmi dari OJK. Ya biasanya Ibu tahunya sih dari ini ya, dari teman-teman dari di media sosial. Apa yang biasanya ibu lakukan kalau mendapatkan WhatsApp atau SMS dari pinjaman? Biasanya kalau misalnya dapat WA atau SMS, apalagi banyak kan yang masuk itu ilegal ya, kali itu hapus, dari habis langsung didoper aja biar ada SMS tersebut. Karena yang saya dapat biasanya pinjaman online yang ilegal. Itu saja Oke, silakan. Mau dipresentasikan? Silakan. Jadi video yang tadi adalah hasil wawancara saya sama masyarakat di luar. Jadi menurut si ibu yang tadi, aplikasi pinjaman online kita meminjam secara online dan ada yang berbasis ilegal dan ada yang ilegal, ada juga yang legal. Nah, biasanya yang paling banyak itu yang ilegal karena yang ilegal persyaratannya lebih mudah. Tapi yang ilegal minusnya kalau misalnya kita telat membayar, data diri kita bakalan langsung disebar, atau kalau tidak disebar bakalan diteror ke kontak-kontak yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Terima kasih. Kalau tugas yang lain masih ada yang mau presentasi? Silakan. Ini kita tutup dulu ya. Kita lihat bersama-sama. Terima kasih Bu sebelumnya. Saya tahu nama itu saya di Sulawesi dari Bangka. Pertanyaannya, apakah Ibu memiliki mungkin kemudian banyak kopi zaman yang tidak. Menurut Ibu sebagai ibu apa yang harus dilakukan agar tidak
lalu kita kemudian sama pinjaman online gitu. Jadi nggak usah ada kaitannya dengan bikin atau lucu semacam begitu. Misalnya kalau misalkan di dalam otomatis kita lebih guna motivasi terus gitu. Kecuali kalau misalkan kita sudah punya kecuali kalau awalnya kayak kita misalkan ada pertanyaan atau ada itu aja. Kalau misalkan di sini aja sudah. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Ya, presentasi silakan. Jadi menurut kesimpulan yang aku dapetin waktu wawancarai masyarakat itu kalau misalkan kita nggak butuh-butuh banget nggak usah berani-berani minjem ke pinjaman online. Terus kalau misalkan nggak mau diteror itu jangan berkaitan sama pinjaman online. Terus kalau misalkan kita dapat SMS atau WA tentang hutang-hutang kita tapi kita yang nggak pernah minjem, lebih baik diblokir aja. Oke, cukup. Oke, terima kasih ya. Silakan kembali. Itu tadi pemaparan tugas dari teman-teman kalian ya. Bagus, terima kasih ya. Jadi anak-anak sekalian itu adalah pemantik ya. Prolog untuk kita mulai masuk kepada permasalahan yang akan kita bahas ya. Jadi poin 1 kita mulai mengorientasikan masalah kepada peserta didik ya. Jadi sebelum memulai tadi kita sudah mengorientasikan masalah kepada siswa. Kita coba dulu, saya ingin mengetahui dulu tahapan pemahaman kalian ya. Silakan buka HP-nya, kemudian juga laptop, masuk ke kuisis ya. Ya, siap, selesai, semua selesai ya. Oke, kita lihat. Oke. Demikian anak-anak, terima kasih ya. Saya untuk tahap ini sudah luar biasa. Oke. Kita mulai pembicaraan ataupun pembelajaran kita hari ini dengan saya akan memberikan stimulus kepada anak-anakku sekalian dengan video dari yang terjadi di masyarakat. Ya, silakan kalian simak. Nanti analisis, kemudian juga ada yang bertanya, silakan. Hasilnya Ya. imigrasi peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol. Sama seperti yang dialami Mbak Putih. Guru cuci ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol. Janda yang juga merawat 2 orang anak yatim ini meminjam 1 juta rupiah untuk membayar kontrakannya kala itu. Berawal dibantu tetangganya untuk mencoba pinjol, Tuti kini terus was-was saat ditagih. Ponselnya pun terpaksa ia jual. Ngomong harus bayar, ya kalau saya kan ilegal, kasar juga sih. Kalau udah lewat waktu 2 bulan, disebar datanya. Foto saya gitu lagi, pegang KTP, disebar. Yang akan menganalisis, memberikan analisisnya siapa? Oh, Devina, silakan. Di depan aja. Silakan. Silakan. Jadi analisis saya mengenai video
barusan, di zaman teknologi seperti ini semua hal terasa begitu mudah, begitupun dengan pemodelannya. Jika dahulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman sangatlah mudah. Salah satu yang memudahkannya adalah pinjaman online. Tetapi di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tidak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online dengan wajar. Alhasil para nasabah harus membayar hutang lebih besar daripada kesepakatan awal. Terus selain itu juga para nasabah harus membayar hutang keterlambatan dan hutang-hutang lainnya yang notabene tidak masuk akal. Oke, ada lagi? Oke, ya, terima kasih. Luar biasa, ya. Itu tadi analisis Devina mengenai video tadi tentang pinjol, ya. Jadi kita permasalahan hari ini kita mengerucutkan kepada pinjaman online, ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Oke. Apa Vin, saja silakan. ciri penipuan pinjaman online lewat WA atau SMS? Oke, apa ciri-ciri penipuan pinjaman online mengenai apa? Lewat WA atau lewat SMS, ya. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Menurut pendapat saya, ciri-ciri modus penipuan pinjaman online via SMS atau WA adalah seperti biasanya SMS penipuan dapat berasal dari nomor umum yang tidak dikenal dan memiliki banyak angka. Ya. Sedangkan SMS yang asli dari masing-masing operator hanya memiliki 3-6 digit angka. Dan biasanya penipuan pinjaman online menawarkan pinjaman tetap langsung tanpa memberikan persyaratan khusus. Oke. Maka dari itu, pastikan jika Anda ingin meminjam sesuatu, perusahaan tersebut memberikan persyaratan khusus yang jelas. Dan biasanya pinjaman online ilegal tidak akan memberitahu informasi tentang perusahaannya. Maka dari itu pastikan selalu kelengkapan, kebenaran dan keinformasian perusahaan tersebut yang ingin kita pinjami. Oke. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Ya. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, ya. Jadi itu tadi, ya. Jadi kita hati-hati mengenai pinjaman online, ya. Jadi pinjaman online ini ternyata memang ada yang legal, ya. Ada yang legal, ada yang ilegal, ya. Yang ilegal ini hati-hati, ya. HP kita bisa di-hack, ya, bisa diretas. Kemudian juga WA juga kita bisa disadap, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak hati-hati, kita ditakutkan nanti ada kejadian yang seperti tadi sebetulnya. Oke, tadi anak-anak kita tadi sudah sampai pada tahap 1 mengorientasikan masalah kepada peserta didik. Kita mulai melangkah kepada tahapan kedua dalam PPA pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Silahkan berkelompok, 3 kelompok saja seperti yang sudah biasa kita lakukan. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya, tidak apa-apa. Tulisannya berubah juga tidak apa-apa. Kalau sudah siap, saya akan membagikan KPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Oke. Silahkan kalau diinstruksikan KPD tersebut, ya, silakan pergunakan HP ataupun laptop untuk menunjang pembelajaran, ya. LKPD ini saya jadikan dasar ataupun sebagai landasan bagi saya untuk menilai dari keaktifan, dari ke diskusi kalian bersama teman-teman, ya. Silakan. Saya 10 menit saja. Bukan. Ini mah. Papi.
Silahkan mempersiapkan untuk presentasi. Disiapkan juga yang menjadi presentasi, yang menjadi moderator, yang menjadi operator, yang bertanya, kemudian juga yang menjawab. Gitu ya, silakan dipersiapkan. Kita 2 menit lagi. Cukup? Diskusinya udah cukup? Oke, siap. Mau siapa dulu? Dua. Kelompok dua silakan. Mana kelompok dua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 kami bacakan tentang bank swasta. Bank milik swasta satunya tentang sekian dari kami. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, bisa, silakan. Mau bertanya kepada kelompok bank swasta, Oke. apa saja keuntungan yang akan didapatkan kalau meminjam kredit ke bank swasta? Apa saja? Ada yang mau jawab? Siapa? Oke, silakan. Yaitu bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Cukup? Oke, terima kasih. Berarti mau ditanyakan? Oke, terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1. Nama saya Raisa. Nama saya Alisa. Nama saya Dede. Nama saya Alvin. Ini dari Bank Pembangunan Sian. Cukup? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Mengapa bank memerlukan sumber Tanya apa? Siapa? Yang mau jawab? Oke, silakan. Bank memerlukan sumber daya. Diam tahu nggak? Ya, silakan. Sekarang mereka bisa Oke, ada lagi yang mau bertanya enggak? Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang koperasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Irma Pati. Nama saya Fadlia. Nama saya Anissa. Nama saya Anissa. Nama saya Carla. Konsep koperasi. Silakan. Silakan. Apa perbedaan antara koperasi dan berensari? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Koperasi lebih mementingkan peningkatan anggotanya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan tujuan dari usaha lain atau perseroan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Cukup? Oke, cukup ke depan? Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, tadi presentasi dari masing-masing kelompok ya, luar biasa. Terima kasih. Jadi tadi ternyata jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan itu ternyata ada 3 ya. Jenis bank berdasarkan kepemilikan ya, kepemilikan. Pertama apa? Tadi bank swasta ya. Terus yang kedua bank pemerintah ya. Bank pemerintah. Terus yang ketiga apa?
Koperasi. Ya, oke. Anak-anak, itu tadi jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Ya, tadi kita sudah sampai pada tahapan 2 yang mengelompokkan peserta didik, membimbing, kemudian diskusi, kemudian presentasi juga tadi kalian luar biasa. Ya, sekarang untuk mengeksplorasi, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan anak-anak sekalian, ya silakan kita bermain peran. Ya, kita bermain peran. Silakan mau kelompok siapa dulu? Satu. Oke, silakan kelompok 1 silakan. Saya mau ke customer service Pak. Bulan apa kok? Ini buku tabungan saya sudah mau habis Pak. Selamat pagi, dengan saya Raisa Salvajaka. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Saya dan Bapak Afif Fauzan. Baik, Bapak Afif, apakah ada bisa saya bantu? Ini buku tabungan saya sudah mau habis Bu. Baik, boleh saya pinjam Bapak? Sebentar, Bapak, saya proses dulu. Baik. Baik, Pak, ini buku tabungannya sudah saya. Baik, terima kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu? Cukup, terima kasih Bu. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Cukup? Oke, terima kasih. Saya bisa bantu. Saya mau bicara. Oh, memang ada keperluan apa jika boleh saya tahu? Saya mau sebat kamu, Pak. Oh iya, silakan mengambil aja dan silakan depan. Selamat pagi, perkenalkan saya Nadia Rani. Maaf mengganggu saya Nadia. Baik Bu Nafi, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menyiapkan tabungan. Baik Bu Nafi, dan kali saya bisa lihat buku tabungan. Boleh silakan. Boleh silakan. Baik Bu, mohon maaf mungkin saya proses dulu. Baik. Baik Bu, ini sudah selesai, sudah masuk ke tabungan. Baik Bu, baik Bu, dan saya bantu lagi. Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih, saya pamit. Sudah selesai Bu? Silakan uang. Cukup? Oke, ya. Selamat pagi, Ibu. Saya dari Bank Loba Duit. Mau menawarkan pinjaman kepada Ibu barangkali Ibu berminat. Tidak, terima kasih. Kebetulan saya banyak uang. Wah, hebat Ibu, sudah banyak uang. Tapi ini beda Ibu. Apa emang bedanya? Bedanya di sini untuk pencairannya sangat cepat dan persyaratannya juga mudah. Emang berapa bunganya? Bunganya juga rendah Ibu. Maaf, saya tidak tertarik. Wah, sayang sekali. Padahal ada hadiahnya juga loh. Apa emang hadiahnya? Jadi pacar aku. Hadiahnya mendapatkan iPhone 12 Pro Max. Maaf, saya tidak tertarik. Maaf ya, saya juga tidak tertarik pinjam, apalagi jadi pacar kamu. Dulu mah tega.
Ya sudah, baik Ibu, terima kasih, selamat pagi. Iya, sama-sama. Oke, siap. Terima kasih. Luar biasa ya. Itu tadi apa? Bermain peran di antara kalian ya. Luar biasa. Terima kasih. Silakan kembali ke paparan dari kalian, presentasi dari masing-masing kelompok sudah selesai. Luar biasa ya. Kemudian juga eksplorasi pengetahuan dan kemampuan anak-anakku sekalian juga luar biasa. Tadi lewat permainan bermain peran. Terima kasih ya, luar biasa. Sekarang kita sampai pada tahap terakhir ya, evaluasi ataupun kesimpulan ya. Silakan, barangkali ada yang mau memberikan kesimpulannya, silakan. Siapa? Oke, Rama, silakan maju ke depan. Kita simak sama-sama. Berdasarkan evaluasi mengenai pembelajaran hari ini bahwa koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Bagaimana tidak, koperasi memprioritaskan anggotanya untuk disejahterakan. Koperasi juga semaksimal mungkin memberikan kontribusi untuk masyarakat di sekitarnya. Apalagi saat ini perkembangan koperasi memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga telah banyak diciptakan platform perkembangan perekonomian di Indonesia. Cukup? Oke, terima kasih Rahma. Ya, jadi itu tadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi merangkum dari apa yang sudah kita lakukan. Tadi ingat ya bahwa jenis bank berdasarkan kepemilikan kita ada 3 ya. Pertama bank swasta, bank pemerintah dan koperasi. Ya, tadi koperasi sudah dijelaskan oleh Rahma bahwa koperasi ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Ya, kita juga mengenai pinjaman online kita ada 2. Ada yang legal, ada yang ilegal. Ya, hati-hati dengan yang ilegal. Ya, walaupun misalkan kita perlu pinjam uang ataupun kebutuhan uang, kita upayakan dulu lah ke yang pribadi ataupun ke teman ataupun ke saudara. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, untuk melihat keterserapan materi, silakan dibuka lagi HP dan laptopnya, kita akses lagi ke Puisis ya. Silakan. Oke, cukup anak-anak sekalian. Demikian tadi ya, luar biasa keterserapan materinya. Ya. Oke, kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita refleksi pembelajaran. Ya, apakah anak-anakku sekalian menyukai model pembelajaran seperti ini? Suka. Terima kasih ya. Apakah ada hambatan? Tidak. Kalau begitu terima kasih. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya kita bermanfaat ya. Kita diberikan keselamatan, keberkahan dan keberkahan. Ya. Silakan ketua murid untuk memimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.